warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irza Nurningsi. Saya dari kelas 11-2, nomor absen 13. Di sini saya akan membahas bab 12, yaitu tentang manajemen user group. Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, tentang membuat user dengan user add. Yang kedua, option pada user add. Yang ketiga, membuat user dengan add user. Yang keempat yaitu membuat grup. Yang kelima yaitu menambahkan user ke grup. Yang keenam, menghapus user pada grup. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu membuat user dengan user add. Seperti yang kalian ketahui, kita memiliki dua user. Yang pertama ada user yang saya gunakan, yaitu user ini. Lalu yang kedua ada user root. Nah, saya akan coba masuk ke user terlebih dahulu. Kita ketik su, terus enter. Kita masukkan passwordnya, terus kita enter. Kenapa sih kita harus membuat baru? Coba kalian bayangkan, di tempat kerja kalian ada 5 orang sistem engineer. Kalau pakai satu user yang sama, kita tidak bisa tahu siapa yang melakukan perubahan di server atau ada suatu error pada salah satu server. Dengan membuat user yang berbeda, untuk setiap engineer, kita bisa melacak jika ada kesalahan, konfigurasi, atau error dan langsung tahu siapa yang melakukannya atau di mana letak errornya. Kali ini saya akan mencoba membuat user dengan user add. Sebelumnya kita harus keluar terlebih dahulu. Kita bisa ketik exit, terus kita enter. Lalu di sini saya akan masuk ke root terlebih dahulu dengan ketikan su, terus enter, terus masukkan passwordnya, terus enter. Kita masukkan passwordnya. Nah, sebelum membuat user baru, kita bisa melihat user apa saja yang sudah ada. Caranya dengan mengetikkan get spasi slash etc slash passwd, lalu enter. Bisa kalian lihat, di sini ada banyak sekali user yang sudah ada, tetapi kita hanya bisa login ke dua user ini saja. Yang pertama ada user root, lalu yang kedua user yang biasa, yaitu user Irza. User yang biasa saya gunakan, kenapa hanya dua user ini aja yang bisa kita akses? Karena di user-user lainnya terdapat tulisan no login, atau yang berarti tidak bisa masuk. Jadi kita hanya bisa memasuki dua user saja, yaitu user root dan user Irza. Jika saya membuat user baru, maka user tersebut akan masuk ke etc yang seperti ini. Saya akan clear terlebih dahulu, terus kita enter. Lalu di sini saya akan membuat user kedua, caranya dengan user add. Lalu di sini kalian bisa menambahkan user yang kalian inginkan. Ini saya akan menamainya menjadi user 2, lalu enter. Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan cara yang seperti tadi, yaitu dengan mengetikkan chat spasi slash etc slash passwd, terus kita enter. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah ada user 2. Kita pun sudah berhasil membuat user baru. Saya akan coba login ke user baru dengan mengetikkan su user 2, terus kita enter. Nah, di sini saya sudah bisa login ya. Lalu saya akan mengecek apakah saya sudah benar masuk ke user 2 atau belum dengan mengetikkan woami terus enter. Benar ya, saya sudah masuk ke dalam user 2. Lalu misalnya saya akan login ke dalam user 2, user Irza. Saya bisa ketik su Irza, atau kalian bisa mengetikkan user biasa kalian. Kita enter. Terus kita masukkan passwordnya. Kalau buat sih enggak, kita enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke user biasa. Lalu di sini saya akan masuk ke user 2. Terus kita enter. Di sini bisa terlihat kita disuruh memasukkan passwordnya. Tetapi sebelumnya kita tidak disuruh memasukkan passwordnya. Kita bisa langsung masuk ke dalam user 2. Kenapa kita harus memasukkan password saat login menggunakan user? Hal itu terjadi karena kita memasuki user 2 saat kita berada dalam user root. Sedangkan ini kita memasuki user 2 saat kita sedang memasuki user biasa. Karena kita belum membuat passwordnya, maka pada user biasa ini akan meminta password untuk memasuki user 2. Tetapi kita tidak bisa memasuki user 2 melalui user biasa. Ini karena kita belum membuat passwordnya. Di sini saya akan membuat passwordnya. Untuk memasuki user 2 melalui user biasa, kita ketikkan perintah exit untuk keluar. Kita bisa ketik su lalu strip. Seperti ini ya teman-teman. Kita terus enter. Lalu saya akan masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke root ya teman-teman. Lalu di sini saya akan mengetikkan password user 2. Terus kita enter. Di sini saya akan mengetikkan password barunya. Enggak ada. Terus kita enter. Di sini kita disuruh masukkan passwordnya lagi, terus kita enter. Bisa terlihat ya bahwa passwordnya itu sudah berhasil kita buat. Terus saya akan mencoba memasuki user 2 dan user biasa. Jadi saya akan ketik ini terus enter. Di sini saya akan mencoba memasuki user 2 dari user biasa. Terus kita enter. Masukkan passwordnya yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Terus enter. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Saya sudah memasuki user 2 melalui user biasa. Terus kita masukkan perintah cat spasi slash etc slash passwd, terus enter. Nah, di sini bisa terlihat user Irza adalah slash
adalah slice bin slice plus. Sedangkan pada user 2 itu tulisannya adalah slice bin slice sh. Nah, hal itu yang menyebabkan pada user 2 itu hanya memiliki satu lambang, yaitu dolar. Sedangkan pada user IRSA atau user biasa itu ada banyak lambangnya. Terus kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai option pada user ID. Jika kita melihat di cat/etc/passwd, bisa dilihat di sini ada user yang sudah saya buat, yaitu user 2, yang selanjutnya adalah slice bin slice esa. Pada user biasa atau user IRSA adalah slice bin base. Maka saat kita masuk ke user 2, tampilannya akan seperti ini, karena selnya itu bukan bin base, melainkan bin slash esa. Pada materi kali ini saya akan membuat user baru dengan menambahkan home, dan juga saya akan mengganti selnya dari bin slash esa menjadi bin base. Kita bisa exit terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu saya akan membuat user dengan cara seperti sebelumnya, yaitu saya akan login ke root terlebih dahulu. Kita ketikkan strip, kita enter. Terus kita masukkan passwordnya. Nah, di sini saya akan masuk ke user add. Kita ketik user add, terus kita enter. Jika kalian lihat, di sini ada sebuah opsi, yaitu opsi min, digunakan untuk membuat home directory, dan juga ada opsi min yang digunakan untuk membuat shell. Jadi, saya akan menambahkan perintah-perintah ini saat membuat user baru. Di sini saya akan ketikkan user add m-s. Lalu di sini saya baru akan menambahkan slice bin, akan menambahkan user yang akan saya buat. Saya akan menamainya dengan user 3. Terus kita enter. Lalu saya akan masuk terlebih dahulu. Asal pada user 3 adalah slice bin base. Maka pembuatan user tadi untuk menambahkan home dan juga setelahnya itu berhasil ya teman-teman. Lalu saya akan ke user 3. Kita ketik ls spasi, kita enter. Bisa terlihat di sini bahwa adminnya adalah IRSA user 3. Sedangkan pada user 2 karena salahnya itu tidak melibatkan home directory-nya, tetapi saat kita login ke user 3, maka di sini tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Karena saya sudah menambahkan bin base-nya, kita ketikkan terus enter. Kali ini saat masuk ke user 3 saya dimintai password. Sedangkan pada sebelumnya kita tidak khusus. Ini terjadi seperti saya akan masuk ke user 2. Hal itu terjadi karena saya belum membuat passwordnya. Untuk itu saya akan membuat passwordnya terlebih dahulu. Saya di sini akan masuk ke root terlebih dahulu, ketik strip, terus kita enter. Lalu saya akan memberikan perintah untuk membuat password. Ketikkan password user 3. Terus kita enter. Kita di sini bisa masukkan password yang akan dibuat. Di sini tertulis password update successful. Artinya password kita sudah berhasil dibuat atau diupdate. Lalu saya akan exit terlebih dahulu. Di sini saya akan login ke user 3. Lalu kita akan memasukkan password yang sudah kita buat. Nah, di sini sudah bisa masuk ya teman-teman ke dalam user 3-nya. Di sini saya akan ketik UIME. Kita enter. Nah, kita sudah bisa masuk ke user 3 ya. Di sini tertulis user 3, maka kita pun sudah berhasil masuk ke user 3 menggunakan home. Lalu kita akan membahas pembahasan selanjutnya mengenai membuat user dengan menggunakan perintah edit user. Di sini saya akan masuk ke root terlebih dahulu. Saya akan ketikkan di sini kita masukkan passwordnya ya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah bisa masuk ke root. Lalu di sini saya akan ketikkan edit user. Lalu di sini saya akan mengetikkan nama user ya. Di sini saya ketikkan user 4. Lalu kita enter. Nah, di sini otomatis sudah ada di home directory-nya ya, dan juga kita sudah memasukkan passwordnya, atau kita sudah bisa membuat passwordnya secara langsung. Nah, di sini untuk full name-nya tidak akan mengisi. Jadi saya akan enter saja. Di sini juga saya tidak akan mengisi. Jadi saya akan enter di sini. Enter saja ya. Di sini kita bisa ketikkan Y lalu enter. Lalu di sini saya akan coba ketikkan ls. Kita enter. Sudah bisa terlihat bahwa sudah ada usernya. Lalu saya akan coba ketikkan. Di sini kita ketikkan tile spasis slice password, terus enter. Slice, kita enter. Nah, benar seperti ini. Terlihat di sini bahwa semuanya pun sudah otomatis menjadi slice bin slice, bukan bin. Lalu saya akan coba masuk ke user 4. Jadi tampilannya pun akan seperti ini ya, karena hasilnya itu bin slice base. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu membuat grup. Membuat grup ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa user ke dalam satu kelompok. Kenapa ini penting? Karena kalau kita punya banyak user, terus misalnya ada 5 orang nih, dan kita ingin memberi izin akses ke folder atau file tertentu tanpa grup, kita harus memberikan isinya atau permisinya itu satu persatu ke masing-masing user. Cara ini sangat ribet, akan sangat menyusahkan. Jadi untuk itu kita harus membuat grup. Di sini saya akan membuat grupnya. Pertama-tama kita masuk ke terlebih dahulu ya. Kita ketik spasi strip, terus kita enter. Masukkan passwordnya, enter. Lalu di sini kita bisa menggunakan perintah group edit. Lalu di sini saya akan menamai grupnya itu grup 2. Lalu kita bisa enter. Saya akan mengecek grupnya apakah sudah ada atau belum. Kita ketik tile
Cat spasi etc slash grup 2. Grupnya yang sudah kita buat tadi yaitu grup 2 sudah ada. Nah di sini juga ada user 2, user 3, user 4. Saat kita membuat user sebenarnya secara otomatis sudah bisa dibuatkan grupnya juga. Jadi kita tidak perlu repot-repot membuat grupnya satu persatu. Tetapi karena user ini berbeda di satu grup yang berbeda, maka kita harus membuat grupnya dan memasukkan usernya itu ke dalam grup. Tetapi karena user ini berbeda di satu grup yang berbeda, maka kita harus membuat grupnya dan masukkan usernya itu ke dalam grup. Tetapi ada materi kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara untuk membuat grupnya. Lalu di sini saya akan coba membuat grup 3. Kita ketik ini lalu enter. Lalu saya akan masuknya seperti tadi, yaitu cat etc slash group 2, kita enter. Nah di sini sudah ada ya, itu grup 3, grup 2. Di sini saya juga akan membuat grup 3 dengan menggunakan perintah yang sama seperti tadi. Kita ketikkan grup edit, terus kita ketik ini, terus kita enter. Habis ini kita akan macamnya lagi, yaitu cat slash etc slash group, kita enter. Nah di sini grup 4-nya pun sudah ada ya teman-teman. Lalu kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya mengenai menambahkan user ke grup. Nah di sini kita akan memasukkan user ke dalam grup, namun kita harus mengetahui terlebih dahulu di mana letak grup user yang akan kita pindahkan. Di sini saya ketikkan Irsa terus enter. Bisa terlihat bahwa saya memasuki banyak grup. Salah satunya adalah Irsa dan lain-lain. Nah, grup-grup ini otomatis sudah tertambahkan pada saat saya menginstalnya. Lalu di sini saya akan mengecek user yang lain. Contohnya di sini saya akan mengecek user 2. Jadi saya akan ketikkan ID user 2. Kita enter. Nah, di sini bisa terlihat bahwa saya memasuki grup 2 atau user 2. Lalu saya akan coba cek user 4. Kita ketik ID user 4. Lalu kita enter. Nah, sama seperti user 2. Di sini saya akan memasuki user 4 atau user S. Lalu di sini saya akan memasukkan user 2 dan user 4. Empatnya itu ke dalam suatu grup. Di sini saya akan ketikkan cat slash etc slash group. Kita enter. Di sini terdapat beberapa grup yang sudah saya buat sebelumnya. Masuk ke ini terlebih dahulu. Kita enter. Nah, di sini itu terdapat beberapa opsi atau pilihan, yaitu G, yaitu untuk membuat atau untuk menambahkan user ke dalam grup. Lalu ada juga opsi A, yaitu untuk menambahkan. Misalnya di sini saya sudah masukkan user 2 itu ke dalam grup. Nah, jadi untuk menambahkan user ke grup lainnya, kita bisa menggunakan komen min A agar user 2 itu tidak keluar dari grup sebelumnya. Langsung saja kita praktekkan saja. Di sini saya akan ketikkan user mode min G, G-nya itu caps lock ya teman-teman. Lalu di sini saya akan masukkan grup 1 untuk user 2, 1 untuk user yang telah saya cek user di sini. Selain ada user 2 juga terdapat grup 1, grup 2. Lalu saya juga akan masukkan user 2-nya itu ke dalam grup 2. Caranya sama seperti tadi, user 4 kita enter. Lalu kita akan cek ID usernya. Nah, di sini terdapat user 4 dan juga user 2. Di sini juga akan menambahkan user 2 ke grup lainnya agar grup ini tidak hilang. Maka kita bisa menggabungkan perintah min G dengan perintah min A. Caranya kita ketikkan user mode, lalu kita bisa menggunakan perintah A, lalu caps lock. Di sini saya akan memasukkan ke grup 4, lalu user 2. Kita akan mengecek apakah sudah masuk ke grup atau belum. Nah, di sini bisa terlihat bahwa user 2 ini tetap bisa memasuki grup 1 dan juga grup 4 menggunakan perintah min A. Nah, jika kalian tidak menambahkan min A, maka grup 1 akan terhapus, hanya akan ada grup 4-nya. Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu ada menghapus user dan grup. Di sini kita akan masuk terlebih dahulu, kita ketik kita enter, kita masukkan passwordnya, kita enter. Di sini saya akan ketikkan ini terus enter. Di sini ada sebuah komen, yaitu min r, yaitu yang artinya remove. Ini juga bisa menghapus sebuah home directory. Di sini saya akan menghapus user 3. Saya akan ketikkan user min r user 3 terus enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa user 3 itu tidak ditemukan. Saya akan coba ls enter. Bisa dilihat di sini bahwa user 3 ini sudah terhapus. Jika punya kalian itu belum terhapus, kalian bisa menambahkan pada R-nya seperti ini. Lalu pasti sudah terhapus. Untuk mengeceknya kita bisa ls, kita enter. Nah, sudah terhapus ya. Lalu untuk menghapus grup, kita bisa menggunakan command group D. Untuk user kita bisa menggunakan command user ini. Untuk grup kita ketikkan grup. Terus kita enter. Nah, di sini sudah terhapus ya. Kita akan coba ls, kita enter. Klik perintah terus kita enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa grup 3-nya itu sudah terhapus. Sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih.